Presiden. Sejauh ini KSP sendiri peranannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Dan istilahnya gini, KSP itu senangnya masyarakat adat biar bisa ngadu ke presiden, gimana sih Pak caranya gitu? Kurang lebih seperti itu. Kan nggak harus nunggu viral dulu kan Pak, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin saya sebelum merespon pertanyaan itu ingin memberikan kesan terlebih dahulu terhadap diperolehnya penghargaan lingkungan Goldman 2023 bagi Ibu Delima Silalahi dan KSPPM di Sumatera Utara. Pertama untuk Mbak Delima, selamat ya atas diperolehnya penghargaan ini. Tentu ini merupakan penghargaan internasional yang membanggakan bukan hanya untuk Mbak Delima dan keluarga, tapi ini sekaligus bagi perjuangan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Jadi kita beri aplaus sekali lagi, penghargaan ini penghargaan bagi perjuangan masyarakat adat di Nusantara. Kemudian untuk KSPPM, saya mengenal KSPPM ini sudah lama sekali. Bahkan saya pernah diundang satu acara di kantornya KSPPM di Parapat, saya ingat saya, di Sumatera Utara, bikin strategic planning. Saya diundang menjadi salah satu fasilitatornya, dan memang menarik. KSPPM itu satu organisasi non-pemerintah yang bergerak berdasarkan hasil studi, maka namanya kan KS, kelompok studi. Jadi didasarkan gerakan KSPPM itu didasarkan pada penelitian ilmiah akademi, termasuk juga perjuangan masyarakat adat di Tanah Batak. Kemudian lebih dari itu, KSPPM, pengembangan prakarsa masyarakat ini juga menjadi satu hal yang sangat substansial dalam gerakan Ornov, bahwa prakarsa masyarakat ini menjadi prasyarat bagi kemenangan perjuangan rakyat. Jadi tidak boleh perjuangan rakyat itu digantungkan kepada siapapun selain kepada prakarsa rakyat, prakarsa masyarakat. Dan ini saya kira penghargaan yang diperoleh oleh KSPPM ini juga sangat pantas diperoleh oleh KSPPM sebagai contoh dari organisasi non-pemerintah yang intensif mendampingi masyarakat, berjuang bersama masyarakat, sebagaimana tadi di film yang sudah digambarkan di awal forum ini. Jadi sekali lagi kami dari kantor staf presiden mengucapkan selamat ke Ibu Delima Silalahi. Anda layak mendapatkan penghargaan ini, demikian juga untuk KSPPM. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Fira, moderator, bahwa apa fungsi kantor staf presiden dan bagaimana pandangan kantor staf presiden terhadap pengakuan masyarakat adat khususnya mengenai hutan adat ini. Kalau ditanyakan bagaimana cara ketemu presiden, ya alamatnya kan jelas di Merdeka Selatan di sana. Saya kira semua pihak bisa mengajukan permohonan untuk ketemu. Dan seingat saya presiden kita sudah terbuka sejak awal tahun 2014 terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia ini. Seringkali presiden ketemu, bahkan ada pertemuan yang intensif, misalnya antara presiden dengan pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menjadi representasi dari organisasi masyarakat adat di Indonesia dan seterusnya. Jadi soal keterbukaan presiden terhadap perjuangan masyarakat adat, saya kira kita tidak perlu meragukan lagi. Kita bisa track itu bahwa presiden sangat terbuka. Nah, mengenai capaiannya, memang ini yang harus dilihat secara lebih spesifik. Barangkali fokus diskusi ini kan ke hutan adat sebagai bagian dari pengakuan atas wilayah adat. Nah, tadi dengan baik Pak Pras sudah menjelaskan bagaimana pekerjaan dari Kementerian LHK dalam rangka untuk mengakui hutan adat sebagai bagian dari wilayah adat. Bagi kami kantor staf presiden tentu bukan hanya mengkomunikasikan antara komunitas masyarakat adat yang ingin mendapatkan pengakuan, sebagaimana Mbak Delima tadi ceritakan lika-likunya, atau Ibu Eva menceritakan bagaimana perjuangan yang tidak selalu mudah untuk ketemu dengan pejabat pemerintah. Nah, tentu bagi kami bukan hanya soal komunikasinya antara komunitas yang memohon pengakuan dengan pemerintah yang punya otoritas atau kewenangan untuk mengakui itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, memang kami kantor staf presiden selama ini berupaya untuk menjadi fasilitator atau bukan mediator ya sebenarnya, fasilitator lah untuk mengkomunikasikan dan mendorong. Jadi fungsi kami itu selain mengkomunikasikan ada mengakselerasi, jadi mendorong percepatan. Ya, termasuk kami juga mendorong adanya payung kebijakan untuk percepatan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari perhutanan sosial. Nah, untuk diketahui sekarang ini sedang difinalisasi rancangan Perpres untuk perencanaan terpadu perhutanan sosial.
Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan selesai dan mudah-mudahan Presiden segera menandatangani Perpres ini sehingga pengakuan hutan adat itu bisa lebih mudah. Tadi kan ada permintaan dipermudahlah pengakuan masyarakat adat itu satu. Yang kedua dari sisi proses bisa lebih cepat, mengingat usulan sudah sangat banyak ya Pak Pras. Kemudian juga dari sisi anggaran ini harus ditingkatkan, harus diperbesar. Tentu ini kewenangannya lintas kementerian dan lembaga. Nah, mungkin disitulah fungsi kami Mbak Fida. Jadi kami bisa memfasilitasi bottleneck ya. Fungsi kami yang lain adalah the bottlenecking. Jadi kalau ada sumbatan dalam soal anggaran, kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan kami komunikasikan dengan kementerian lain yang terkait supaya support system bagi percepatan penetapan hutan adat ini ada. Gitu. Pak, sebagai moderator saya juga sebagai wartawan sebenarnya. Jadi gini Pak, ada kekhawatiran gitu ya, bahwa kata-kata selaras atau penyelarasan ini adalah salah satu jargon justru untuk membuka lahan bisnis yang jauh lebih besar gitu. Jadi oke, perlindungan memang dilaksanakan gitu, tapi justru yang lebih mengerikannya lagi adalah pembukaan lahan untuk bisnis-bisnis yang berasal dari hutan, dari tanah-tanah yang ada di bumi ini gitu ya. Itu gimana Pak bisa membuat kami percaya bahwa penyelarasan itu memang untuk melindungi masyarakat adat dan menjadi prioritas utama dalam penyelarasan ini gitu. Seingat saya tidak satu kata pun saya mengatakan penyelarasan antara bisnis dengan masyarakat adat. Saya tidak mengatakan itu. Tapi bahwa concern Presiden terhadap pengakuan masyarakat adat itu sudah sangat jelas sejak awal. Dan ini memang membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah, dari para menteri, dirjen, direktur, kasubdit, semacam Pak Pras ini. Saya kira harus diperbanyak orang-orang seperti Pak Pras ini di kementerian dan lembaga, di pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten. Sehingga yang namanya komunikasi itu tidak perlu lagi sulit begitu. Jadi sudah ada satu ini. Untuk mendorong percepatan penetapan hutan adat itu, kami mendorong supaya ada kesamaan visi pemerintahan untuk mempercepat pengakuannya. Jadi kesamaan visi ini, kesamaan cara pandang terlebih dahulu, bahwa masyarakat adat itu ada, bahwa masyarakat adat itu penting dalam melakukan perlindungan lingkungan dan lain-lain, dan secara existing dia memang ada di lapangan, maka itu kewajiban negara mengakuinya. Merujuk kepada konstitusi hasil amandemen bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu sudah dicantumkan di dalam konstitusi. Jadi saya kira saya tidak mengkaitkan ini dengan urusan bisnis, ini urusan konstitusional negara, bahwa itu kewajiban negara mengakui masyarakat adat, tinggal prosedur dan mekanismenya ini yang perlu dilakukan dalam regulasi. Nah mungkin saya ingin menyampaikan satu info lagi bahwa sekarang ini sedang dirancang satu rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Dan ini sebenarnya suatu proyek lama begitu dari pemerintahan dan DPR yang belum mewujud. Nah kita berharap di tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi ini beserta DPR ini kita bisa coba rumuskan rancangan undang-undang itu sehingga ada satu payung hukum yang lebih kuat, yang solid, yang integratif, yang sinergis, yang kolaboratif untuk pengakuan masyarakat adat ini sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jadi keharusan dibentuknya undang-undang itu ada di konstitusi dan ini menjadi mandat konstitusional. Nah pengalaman selama ini penetapan hutan adat dan dinamikanya ini menjadi lesson learned yang sangat penting supaya RUU masyarakat adat ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lapangan. Pak, yang terakhir itu menarik, itu udah sampai mana Pak RUU-nya Pak? Itu inisiatif pemerintah ya Pak ya? Sekarang ini RUU masyarakat adat itu menjadi hak inisiatif dari DPR RI. Dan dia sudah dibahas di Badan Legislasi DPR RI, tinggal menunggu rapat paripurna untuk mengesahkan bahwa RUU itu menjadi hak inisiatif DPR. Tahap lebih lanjut nanti DPR tentu secara prosedural akan mengirimkan rancangan undang-undang, naskah akademik dan surat dari DPR kepada Presiden. Kemudian nanti Presiden akan menindaklanjutinya dengan membuat surat Presiden untuk pembahasan bersama RUU itu antara DPR RI dengan pemerintah, lintas kementerian dan lembaga, plus kami mendorong supaya pelibatan masyarakat sipil juga tidak dinihilkan. Jadi harus bekerja bersama antara DPR, pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyusun substansi RUU ini yang terbaik. Ya, terima kasih. Pak, terakhir Pak, tantangannya tuh
sejauh ini seperti apa Pak? Bagaimana ketika Bapak kata-katanya mungkin lebih tepatnya mengharmonisasikan gitu ya antar lembaga, terutama juga dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terus mengkomunikasikannya juga dengan masyarakat adatnya gitu ya. Tantangan terbesarnya untuk Presiden apa sih Pak? Ya, saya kira tantangan terbesar bagi kita sebenarnya bukan hanya untuk Presiden dalam rangka pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dan wilayahnya itu yang pertama-tama pada aspek regulasi. Jadi regulasi mengenai masyarakat adat itu sekarang ini masih sangat banyak. Misalnya Yando Zakaria, antropolog yang sekarang tinggal di Jogja itu sudah melakukan penelitian, ada kurang lebih sekitar 30 regulasi yang mencantumkan masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat tertinggal, masyarakat terpencil dan lain-lain itu dalam berbagai regulasi, mulai dari peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri sampai ke lainnya itu dengan istilah yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya yang subjek yang diaturnya itu adalah komunitas-komunitas sebagaimana Ibu Eva ini, bahwa satu komunitas tapi diatur oleh regulasi yang beragam. Nah, oleh karena itu ini tantangan regulasi, ini diperlukan satu reform regulation yang komprehensif. Dan tentu harus ada rujukannya, yaitu ya undang-undang ini ya. Kita dorong bersama-sama undang-undang masyarakat adat ini segera terbentuk sehingga nanti penataan regulasi di bawahnya menjadi lebih mungkin. Yang kedua tantangannya adalah dalam rangka sinergi lintas kementerian dan lembaga. Tadi yang tidak disampaikan Pak Pras, jadi soal kewenangan Kementerian LHK itu harusnya sinergi dengan Kemendagri. Kemendagri harus sinergi juga dengan Kementerian ATR BPN yang berwenang mengenai tanah ulayat atau tanah masyarakat adat, harus juga sinergi dengan Kementerian Desa dan lain-lain. Nah ini sinergi lintas kementerian dan lembaga ini yang menjadi tantangan terbesar juga, dan saya kira semua itu sebenarnya bisa diatasi dengan kejelasan dari visi dan misi Presiden untuk benar-benar memang mengakui bahwa masyarakat adat itu adalah ada dan wilayah adatnya itu harus diakui seiring dengan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat itu. Jadi kalau wilayah adat masyarakat adat diakui sementara wilayah adatnya tidak diakui, itu sama saja dengan bohong kan begitu. Nah, jadi akui masyarakat adat dan wilayahnya itu sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat adat. Saya kira itu, Mbak Fida. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Kembali kasih. Oke, tepuk tangan dulu.